Woi cuy, kalian harus lihat ini. Baru datang bang. Ini tadi nggak ikut hari ini? Enggak, Pak. Tadi sempat ditunda karena bang telat tadi 10 menit. Iya. Macet tadi bang atau gimana? Nah, nggak datang lagi, nggak datang lagi, nggak datang lagi, nggak datang lagi. Ayah, nggak datang lagi. Ada apa gerangan kawan? Kau kena mental kah? Kenapa tak datang kau? Sebagai warga Indonesia yang baik, datang dong harusnya. Selesaikan permasalahan. Shh, katanya ada yang bilang mau damai. Mau damai. Kita sudah bilang nih pengen damai, tapi pihak sananya yang kagak datang. Kalau mau damai, ya datang, ngomong baik-baik, selesaikan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Sidang Gala Sky Ardiansah digelar tadi dan Dodi tidak datang lagi. Pengacaranya pun telat datang sehingga sidang sempat ditunda sampai 10 menit. Padahal sidang ini merupakan juga sidang penundaan dari sebelumnya yang ditunda gara-gara pengacara Dodi sakit kena COVID, dan kemudian sidang tadi pengacara Dodi telat. Nampaknya kubu Dodi sudah kehabisan tenaga dan juga sudah kehabisan amunisi. Seakan-akan sudah pasrah bahwa gala nantinya sudah akan ada di bawah asuhan dan wali dari pihak Haji Faisal. Namun yang menjadi masalah adalah jejak digital ini. Ketidakhadiran Dodi selama 4 kali ini sepertinya justru malah berbalik akan merugikan Dodi, terutama di mata Gala Sky Ardiansah. Karena di awal-awal Dodi mengaku menuntut hak asuh dan hak wali ini supaya nanti Gala tidak marah kepadanya karena merasa tidak diperjuangkan oleh kakeknya. Itulah alasan dari Dodi Sudrajat. Namun ternyata Dodi tidak datang. Berjuang yang bagaimana? Itulah pertanyaannya. Kenapa kok tidak datang? Sementara diundang di podcast dan di TV selalu datang. Bahkan kadang bersamaan acaranya dengan sidang. Sementara di Haji Faisal selalu datang dan kadang full tim keluarganya datang ke sidang, membuktikan keseriusan seorang Haji Faisal untuk memang benar-benar memperjuangkan hak asuh dan hak wali Gala Sky Ardiansah. Nah, inilah mungkin yang nanti harus dipertanggungjawabkan Dodi saat Gala sudah besar. Apalagi beban mental itu juga akan diterima jika Gala bertanya soal makam kenapa akan dipindah. Artinya Dodi Sudrajat harus siap-siap dengan pertanyaan Gala Sky saat dia besar. Seorang kakek yang harus mempertanggungjawabkan perilakunya kepada cucunya. Berikut ini komentar dari netizen soal ketidakhadiran Dodi kesekian kalinya di sidang hak asuh dan hak wali Gala Sky Ardiansah. Woi cuy, kalian harus lihat ini. Baru datang bang. Ini tadi nggak ikut hari ini? Enggak, Pak. Tadi sempat ditunda karena bang telat tadi 10 menit. Iya. Macet tadi bang atau gimana? Nah, nggak datang lagi, nggak datang lagi, nggak datang lagi, nggak datang lagi. Ayah, nggak datang lagi. Ada apa gerangan kawan? Kau kena mental kah? Kenapa tak datang kau? Sebagai warga Indonesia yang baik, datang dong harusnya. Selesaikan permasalahan. Shh, katanya ada yang bilang mau damai.
mau damai, kita sudah bilang nih pengen damai, tapi pihak sananya yang kagak datang. Kalau mau damai, ya datang, ngomong baik-baik, selesaikan. Itu kalau mau damai. Sekarang kenapa nggak datang lagi? Katanya ingin memperjuangkan Gala. Gala mana yang diperjuangkan? Dulu bilang kayak gini, saya harus memperjuangkan Gala, saya juga kakeknya. Nanti kalau Gala sudah dewasa, kita bertanya apa? Kakek, kenapa kakek tidak memperjuangkan Gala? Itu kan jadi beban buat saya. Gue inget banget tuh. Sekarang udah waktunya, udah saatnya dibikinkan sebuah persidangan pengadilan untuk menentukan. Malah tidak datang. Emang sih beberapa hari yang lalu udah dapat keluarannya kalau laporannya tidak diterima. Hak wali atau hak asuh dua-duanya tidak diterima, tidak lolos. Kalau masukin kode tidak masuk verifikasi. Mungkin ayo dong kakekku yang baik hati, yang manis, tampan dan berwibawa, datang dong, ayo perjuangkan cucumu kakek, cucumu kakek. Dong sebagai warga Indonesia yang baik harusnya datang, selesaikan masalah. Gua nih udah ngerti hukum, jadi pengen nanya nih, hal ini untuk semua orang nih yang mengerti hukum. Misalnya kita udah diadain jadwal untuk pengadilan, tapi udah berapa kali nggak datang, ditunda, nggak datang, ditunda. Sekali, oke, 2 kali, oke, sampai 3 kali atau lebih, itu bisa dapat sanksi nggak sih? Atau udah dinyatakan kalah dalam pengadilan? Nggak tahu. Kakek katanya mau memperjuangkan cucunya agar nggak menjadi beban suatu saat nanti. Tapi ke pengadilan nggak mau datang. Tapi ke podcast datang. Kalau datang ke podcast gitu dibayar nggak sih? Gue nggak tahu soalnya. Kalau ke pengadilan enggak sih ya. Kalau ke pengadilan mah nggak bayar ya. Gue nggak paham kayak gituan. Cuma nanya. Hai, lihat nih, ada berita terbaru. Oke, setujunya kenapa? Nggak setuju kenapa? Ya nggak setujunya karena gimana ya? Kalau Dedi sih sebenarnya waktu itu kalau misalnya Vanessa, mohon maaf nih, akhirnya belum hamil gitu ya, yang Dedi nggak akan menyetujui karena Vanessa pada saat itu sudah hamil. Aduh, Pak. Bapak DOD yang sangat terhormat, tampan, berwibawa, punya aura yang sangat mempesona, yang membuat netizen se-Indonesia sangat tertarik sama Bapak. Please dong, Pak. Please dong, udah. Pak, Vanessa itu anak Bapak, dan sekarang keadaannya sudah meninggal, sudah menjadi almarhumah, sudah berada di atas langit sana bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan, Pak, cukup umbar aib seseorang yang udah nggak ada. Dan masalahnya adalah aib itu yang barusan Bapak bilang bener apa enggak, kan belum terbukti. Kalau emang belum terbukti banget, jangan diumbar-umbar. Kasihan si almarhumahnya, sedih nanti. Dan yang sedih bukan hanya dia, tapi orang-orang yang sayang sama dia. Kayak keluarga Pak Faisal pasti sedih dengernya yang kayak begitu. Please dong, Pak. Aduh. Ada lagi. Apakah ini akan berbeda jika Gala hak asuhnya di tangan Dedi, terus ada orang yang berdonasi untuk Gala? Apakah Dedi akan nggak setuju apa justru setuju? Nggak setuju, tetap nggak setuju. Walaupun gitu. Gala di tangan Dedi? Di tangan Dedi, karena itu balik lagi ya, harga diri lah, nggak mau lah nanti kasihan Galanya di kemudian hari kan kasihan Galanya. Kita nggak tahu nanti ke depannya semakin besar ya dunia media sosial juga makin berkembang ya kan. Jangan sampai Galanya nanti pada saat usia dewasa dibully gitu. Wah, misalnya ada masalah apa gitu. Ya, lo rumah juga rumah sumbangan gitu kan, rumah dari donasi aja belagu lo bisa. Mana lebih menyakitkan? Kan dibully harta, kan dibully itu rumah hasil sumbangan, itu rumah hasil donasi, itu rumah hasil bla 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 bla. Atau dasar lu kan lahir di luar nikah, lu hamil terus baru malu nikah. Mana yang lebih sakit? Bapak? Ya, seperti kata Bapak barusan, nanti ketika Gala udah makin besar dan sudah bisa mencerna segala pembicaraan manusia di sekitarnya, dia dibully kalau dia anak yang hamil di luar nikah. Bagaimana perasaan Gala, Bapak? Dan masalahnya, yang menyebarkan aib hamil sebelum menikah adalah Bapak sekeluarga. Jadi intinya Bapak kasihan Gala gimana nih? Kasihan karena donasi. Tapi Bapak nggak kasihan kalau Gala nanti Gala udah gede dibilang kalau anak hasil hubungan di luar nikah. Kasihan Gala, Pak. Kasihan.